ada berita yang menghebohkan pagi ini ya, 337 juta data kependudukan diduga bocor. Nah, banyak sekali ya, 337 juta diduga bocor dari dan diduga dari Dukcapil Kemendagri. Nah, 337 juta data kependudukan, bayangin banyak sekali. Jumlah itu kok melebihi dari penduduk Indonesia ya. Ini setelah ditelusuri karena data-data orang yang meninggal itu juga dimasukkan ke data tersebut, data yang diduga bocor dan dijual belikan di pasar gelap online ya. Jadi hati-hati, data kita yang diduga dari Dukcapil Kemendagri ini diduga bocor, ada 337 juta data. Nanti saya sepil data apa aja ya. Nah, kemudian respon dari Kemendagri ini langsung merespon bahwa tidak ada jejak kebocoran data. Jadi pihak Kemendagri langsung mengklaim bahwa datanya tidak bocor karena tidak ada jejak-jejak kebocoran data. Tapi pada kenyataannya ini benar-benar dijual di pasar gelap. Ya, kemudian si penjual data ini, si penjual data kependudukan yang mengaku memiliki 337 juta data yang diduga dari Kemendagri ini memberikan sampel data 1 juta data, memberi sampel 1 juta data. Nah, yang menarik dan ini bikin kita semua ngeri ya. Jadi dari sampel data yang diberikan ini benar-benar mengerikan karena berisi data-data yang sangat penting. Bayangin, NIK, KTP ya, kemudian ada nama lengkap, ada tanggal lahir, bahkan ada nomor akta lahir, ada golongan darah, ada agama dan status pernikahan. Bahkan kemudian ada akta nikah, nomor akta cerai juga ada, tanggal nikah juga ada, tanggal cerai juga ada. Ini. Dan yang lebih membuat saya khawatir, ini bahkan ada data-data pribadi yang sebenarnya ini jangan sampai diketahui orang lain, yaitu apa? Ada nik ibu kandung, nah, nama ibu kandung, ya, nama ibu kandung, nik ibu kandung, nama lengkap ayah, lengkap semuanya di 28 sampel data ini. Nah, ini sangat mengerikan ya teman-teman, karena apa? Ketika nama ibu kandung diketahui oleh orang lain, nah, nama ibu kandung kita diketahui orang lain, nah ini bisa saja ini nanti digunakan penipu untuk verifikasi perbankan lewat telepon, karena biasanya kan ketika kita mau menghubungi call center bank itu kan diverifikasi data selain nama, kemudian alamat, tanggal lahir, kemudian nomor kartu ATM dan lain-lainnya kan dimintain nama ibu kandung. Nah ini sudah bocor juga. Nah ini kan ngeri. Yang saya khawatir dan mudah-mudahan tidak terjadi, ya mudah-mudahan tidak terjadi, itu mudah-mudahan di data yang bocor ini tidak ada data biometrik ya. Kalau sampai database biometrik bocor, habis kita semua. Data biometrik itu kalau di Dukcapil itu kan data sidik jari. Nah, kalau sampai data-data sidik jari ini bocor, ditambah dengan data-data pendukung lainnya itu juga bocor, ya termasuk nama ibu kandung, tanggal lahir tadi udah bocor semua, terus kita bisa apa? Ini nggak tahu, tapi masih Kemendagri masih mengklaim bahwa tidak ada jejak kebocoran data. Nah, jadi di Kemendagri ini diklaim tidak ada, tetapi ini memang real diperjualbelikan di pasar gelap online dan sudah diberikan 1 juta sampel. Lengkap seperti yang saya sebutkan tadi data-datanya. Selanjutnya kita harus berhati-hati ya. Kita harus berhati-hati sekali karena data kita sudah bocor kemana-mana ya. Data kita sudah diperjualbelikan secara bebas. Bahkan sebelum ini kan banyak juga kita temui. Kemarin kan ada data yang diduga dari BPJS bocor. Data yang diduga dari Kemensos bocor, lengkap sak foto KTP-nya bahkan. Data yang diduga dari registrasi SIM card, jadi ada 1,3 miliar registrasi SIM card kita juga diduga bocor. Artinya data-data pribadi kita sudah tidak aman lagi. Data-data pribadi kita sudah diperjualbelikan. Nah, makanya dengan ini kita harus hati-hati kalau ada pihak-pihak yang telepon kita, email kita, SMS kita mengaku dari
bank A, mengaku dari bank B, mengaku dari lembaga ini, mengaku dari lembaga itu. Kita jangan asal percaya meskipun mereka bisa menyebutkan identitas kita. Mereka bisa menyebutkan nama kita, mereka bisa menyebutkan tanggal lahir kita, mereka bisa menyebutkan nama ibu kandung kita, mereka bisa menyebutkan tempat tanggal lahir kita. Jangan langsung percaya karena yaitu tadi data-data kita sudah bocor. Ya, yang terbaru data yang diduga dari Kemendagri berjumlah 337 juta data. Data ini melebihi jumlah penduduk Indonesia karena data yang sudah meninggal pun masuk di dalamnya, kemungkinan masuk di dalamnya. Ya, dari sampel data yang diberikan tadi kan cukup ngeri juga. Bayangin, penipu bisa tahu nama ibu kandung kita. Nggak tahu nih. Ya, yang bisa kita lakukan sekarang jaga selalu kerahasiaan setiap kode OTP yang masuk ke handphone kita karena nanti di aplikasi-aplikasi perbankan, di aplikasi-aplikasi wallet, mereka sudah tahu semua, masukkan nama cocok, masukkan tanggal lahir cocok. Tinggal kode OTP ini harus kita jaga. Nah, kode OTP ini juga bisa dicuri dengan sekarang itu modusnya pencurian lewat file APK, ngirim APK ke WA kita, kemudian ketika kita klik, maka handphone kita akan data-datanya bisa disedot oleh penipu. Ini juga ngeri. Jadi semakin hari ini semakin ngeri. Saya berdoa mudah-mudahan data di Dukcapil yang bocor itu hanya itu aja. Meskipun itu sudah sangat bahaya. Data-data yang mulai dari nama, alamat, tanggal lahir, bahkan akta nikah, akta cerai, nama ayah, nama ibu, nik ayah, nik ibu itu udah sangat bahaya. Tetapi kalau sampai data biometrik atau data sidik jari, nah ini sampai bocor, mudah-mudahan tidak bocor ya, mudah-mudahan tidak bocor. Kalau sampai data sidik jari sudah bocor, habis semua, bingung beneran. Ya, ini nggak tahu lagi nih, nggak tahu lagi edukasi saya harus kemana lagi karena kalau udah bocor selengkap itu, sedetail itu ya ngeri juga. Bahkan kemarin yang diduga dari Kemensos itu malah lengkap sak foto KTP-nya juga, ya. Dah, mudah-mudahan kita semua selamat ya. Tugas kita sekarang menjaga kerahasiaan kode-kode OTP yang masuk di kita karena aplikasi-aplikasi itu gerbang terakhirnya adalah kode OTP itu tadi ya. Dan kalau memungkinkan lengkapi sistem keamanan biometrik, misalnya ada aplikasi-aplikasi e-banking, m-banking, lengkapi dengan verifikasi sidik jari, itu lebih aman. Atau verifikasi 2 langkah, jadi selain OTP nanti password, pokoknya dilengkapi. Semua verifikasi untuk keamanan dilengkapi semua. Karena data-data pribadi kita sudah bocor. Jadi nggak ada pertanyaan lagi, Pak mereka kok tahu nomor telepon kita dari mana? Pak mereka kok tahu alamat kita dari mana? Pak mereka kok tahu tanggal lahir kita dari mana? Pak ini beneran lo tahu, bahkan data ibu kandung kita aja mereka tahu. Jadi nggak usah berpikir ya, langsung percaya terhadap lembaga-lembaga yang penipu yang mengatasnamakan lembaga-lembaga, kemudian telepon ke kita mengaku dari manapun, menyebutkan identitas kita pribadi pun jangan langsung percaya ya. Jangan langsung percaya. Ini ngeri sekali. Sekali lagi saya berdoa mudah-mudahan data biometrik kita tidak bocor. Karena kalau data biometrik, data sidik jari kita di Dukcapil juga ikut bocor, bahaya sekali. Mudah-mudahan yang bocor hanya data-data pribadi yang saya sebutkan tadi, meskipun itu sudah sangat bahaya sekali. Jadi mulai sekarang kamu harus hati-hati, kamu harus waspada, dan jangan mudah percaya dengan siapapun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.